Assalamualaikum pemirsa Sanjay TV, TV Nyoram Bukit Tinggi. Kembali kita berjumpa dalam podcast Sanjay TV. Di studio kita telah hadir Bapak Ibnu Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau anggota DPD Bukit Tinggi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, pada kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan Bapak Ibnu terkait tentang perjalanan politik beliau atau karir beliau hingga beliau menjadi anggota DPD Kota Bukit Tinggi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Ed. Jadi mungkin selama kita bertemu nih, kita berteman, pertanyaan Bang Ed sore inilah yang membuat saya sepertinya agak ternyuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Karena baru Bang Ed lah yang bertanya seperti itu. Berkenaan dengan karir politik atau sebutan apa namanya ya. Iya Pak. Karena kita juga tidak pernah merencanakan secara khusus dari dulunya, Bapak. Ternyata takdir Allah menempatkan kita di dunia politik ini. Tapi kalau kita setback ke belakang, mungkin, ini barangkali mungkin ya, kita garis bawahi mungkin berawal pada tahun 98. Ketika itu kita masih bersatu sebagai mahasiswa. Ternyata sudah punya KTA Partai Keadilan. Itu tahun 98. 98. Di samping punya kartu mahasiswa, kita juga punya kartu anggota partai. Kata partai ya Pak ya. Apakah ini jadi titik anjak untuk perjalanan perpolitikan setelah itu? Mohon alam. Tetapi sekali lagi di usia yang ketiga itu mungkin baru sekitar 23 tahun mungkin ya. Kita sudah punya KTA Partai Keadilan. Pada saat itu namanya masih Partai Keadilan. Iya. Karena 98 itu adalah deklarasi Partai Keadilan. Nah, setelah itu setelah selesai kuliah kita kembali pulang kampung namanya. Jadi tahun-tahun 2000-2001 itu kepada kami sudah diamanahkan pada saat itu untuk membantu-bantu kegiatan Partai Keadilan di kampung halaman di Agam. Nah, tepatnya 2001 ketika itu setelah kami menikah, diminta untuk menjadi sekretaris DPD Partai Keadilan Agam pada saat itu. Membantu Pak Andril sebagai ketua. Pak Andril ya. Pada saat itu. Nah, bagaimana pula sejarahnya kok dari Agam bisa ke Bukit Tinggi? Iya. Nah, di tahun 2003 pada saat itu antara Partai Keadilan Agam dengan Partai Keadilan di Kota Bukit Tinggi ini, di struktur partainya ada semacam pembaharuan. Jadi kawan-kawan yang domisilinya di Bukit Tinggi, aktifnya di Agam, nah itu ditukar letak. Diganti posisi ya, ya? Posisi. Atau sebaliknya yang aktifnya di Agam tapi tinggalnya di Bukit Tinggi juga ditukar letak. Ada restrukturisasi. Nah, termasuklah pada saat itu kami pribadi termasuk bahagian yang kena restrukturisasi. Kenapa? Karena semenjak menikah 2001 domisili di Bukit Tinggi. Oh iya. Sementara pada saat itu kita masih berKTP Agam, aktivitasnya masih di PK Agam. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kita di 2003 masuk ke kota, kita bantu juga pada saat itu kepengurusan PK di kota. Allah yarham, ketuanya pada saat itu adalah Bang Darwin. Ya, sampailah di Kota Bukit Tinggi sendiri, ya, tidak lama ketika kita sudah ya hijrah ya secara aktivitas dan domisili, kita juga diamanahkan jadi sekretaris PK Bukit Tinggi. Sampai kita menjelang pemilu 2004 ya posisi masih sebagai sekretaris.
Jadi itu barangkali ya singkatnya seperti itu perjalanan Seperti dari itu. sejak punya KTA Partai Keadilan, kemudian aktif di Partai Keadilan Agam sampai ke Bukit Tinggi, lebih kurang seperti itu. Ya. Tepatnya Pak, dulu kan PKS itu namanya PK ya Pak, Partai Keadilan. Nah tepatnya itu berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera itu kapan Pak? Itu tahun 2002. 2002. Ya, karena ketika itu kita kena di electoral threshold ya. Ya. Tahun lebih tepatnya parlementer threshold. Parlemen tersebut. Jadi kita tidak menyukai persentase yang disyaratkan undang, maka dibukalah peluangnya memasukkan nama baru. Ya. Walaupun ya secara organnya tetap itu juga. Ya. Nah, tetapi namanya nama baru. Jadi kita memakai Partai Keadilan Sejahtera lagi. Ya. Nah, ketika berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera di Bukit Tinggi ya Pak ya. Nah, posisi PEPNU bagaimana ketika itu? Apakah sudah masuk ke jalan pengurus PKS Bukit Tinggi langsung atau bagaimana itu? Nah, pada saat kita verifikasi parpol ya pada saat itu menjelang kita mengikuti pemilu 2004, memang kita memiliki katakanlah dua struktur. Jadi satu struktur yang diverifikasi oleh KPU. Ketika itu kalau tidak salah ketuanya adalah Pak Devri. Sekretarisnya kalau tidak salah dulu Pak Nur Hasra. Nah, alhamdulillah ketika sudah lolos verifikasi, nah kita kembali ke struktur yang awal. Jadi Allah yarham Bang Darwin sebagai ketua, kemudian kepada kami diamanahkan sebagai sekretaris. Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak Ibnu ya, sebelum Pak Ibnu berkarir di bidang politik, kira-kira sebelumnya Pak Ibnu berposisi sebagai apa? Kalau boleh kita tahu. Jadi sebelum di partai atau sempat di partai ya, sebenarnya secara pribadi background kami ini adalah marketing ya Pak? Marketing tepatnya di Takaful Authorized Insurance, jadi di asuransi Takaful. Ketika itu asuransi berbasis syariah. Tepatnya pertengahan Juni 2000 itu kami diamanahkan menjadi salah satu bagian tenaga marketing di Takaful Syariah Kota Bukit Tinggi. Dan itu sebenarnya kita kami geluti sampai lebih kurang tahun 2007. Lebih kurang 6 atau 7 tahun. Nah, kemudian di saat yang sama juga kami juga diamanahkan untuk bekerja di lembaga sosial kemanusiaan. Dulu ada namanya PKPU. Ya. Itu untuk Bukit Tinggi Agam di sekitar tahun 2000 itu mungkin kami orang yang diamanahkan pertama itu untuk mengelola lembaga kemanusiaan. PKPU cabang Sumatera Barat. Tepatnya yang membidangi Bukit Tinggi dan Agam lah secara keseluruhan. Dan itu kami lakoni untuk di PKPU sendiri ya lebih kurang juga sampai sekitar tahun 2006-2007. Artinya kita tetap eksis lah, walaupun mungkin kita sudah ada amanah yang lain di partai politik. Nah, selama Bapak Ibnu menjadi anggota DPRD ya Pak ya, nah apa sih yang telah mungkin Bapak rasakan atau mungkin Bapak berikan atau mungkin Bapak ambil hikmahnya ya Pak selama Bapak menjadi anggota DPRD ini Pak, khususnya di Kota Bukit Tinggi Pak? Ya barangkali kalau secara kasat mata ya, kebanyakan orang melihat bahwa ada status sosial yang berbeda barangkali ya. Status sosial yang berbeda ya. Antara orang yang diamanahkan sebagai pejabat publik, contoh dalam hal ini adalah anggota dewan, dengan mungkin masyarakat biasa. Seolah-olah ya, sepertinya ada status sosial yang berbeda. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya perbedaan status sosial itu tidak ada. Itu benar-benar hanya persepsi orang saja ya Pak ya. Ya karena alhamdulillah ya dengan izin Allah, walaupun misalnya kami diamanahkan jadi alek itu
per 7 Agustus 2004. Ya, alhamdulillah beberapa tahun kemudian atau mungkin belasan tahun kemudian ya tetap misalnya kita suka ngangkot, suka pakai ojek, atau suka jalan kaki gitu kan. Ya kita sebenarnya ingin memberitahu juga kepada masyarakat bahwa tetap saja anggota dewan itu dia adalah bagian dari masyarakat juga, dan nggak perlu begitu amat lah misalnya memposisikan kita anggota dewan itu. Kita tetap setara, tetap sejajar lah, itu barangkali. Dan bagaimanapun kita tetap berasal dari masyarakat biasa ya, Pak ya. Betul. Bagaimana memposisikan kita sendiri bahwa walaupun kita sudah menjadi pejabat, anggota DPD segala macamnya, tapi naluri kemasyarakatan itu kita masih ada, seperti itu, Pak ya. Sepakat, Pak. Sepakat. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa Sanjay TV, itu tadi perbincangan menarik kita bersama Bapak Ibnu Aziz terkait dengan sejarah perjalanan karir beliau hingga beliau menjadi anggota DPD Bukit Tinggi. Terima kasih Pak atas informasinya, pengalamannya ya Pak ya. Siap. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kita di Sanjay TV. Baik, sekian pemirsa podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.